kelima akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, tetap semangat, sukses, yes! Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Yuk, tangannya diangkat. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materi pembahasannya. Oke, apakah kalian tahu apakah najis itu? Nah, najis adalah sesuatu hal yang kotor. Semua kotoran, baik berupa yang bentuknya padat maupun yang bentuknya cair. Dan setiap muslim, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membersihkan diri dari najis yang melekat pada diri kita. Najis anak-anak dapat menempel pada pakaian, pada tempat, pada saat tempatnya sholat dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, jadi di sini itu najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Yang pertama kita bahas najis mukhaffafah. Apa sih najis mukhaffafah itu? Nah, najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contoh dari najis ini yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ASI. Nah, air kencing bayi laki-laki ya. Dan untuk cara mensucikannya, yang pertama kita harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Setelah najisnya hilang, kemudian kita cukup memercikkan air ke tempat najis tersebut dan dielap hingga kering. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bahas tentang najis mutawassithah. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yaitu najis yang keluar dari kotoran manusia, kotoran binatang, bangkai, nanah, darah, dan lainnya. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Dari najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada sifat najisnya. Sifat najis itu ada apa aja? Ada bentuknya, aromanya, dan rasanya. Itu dia, tidak ada najis hukmiyah, tidak berupa bentuk. Lalu kalau najis ainiyah yaitu sifat najisnya terlihat, sifatnya, bentuknya, aromanya, atau warnanya itu kelihatan. Contoh dari najis hukmiyah yaitu ketika kita mau berangkat ke mushola, lalu mukena kita menyandung kotoran, tapi tidak melekat di rok kita, itu namanya najis hukmiyah. Hanya kena najisnya saja, dan tempat yang terkena najis itu sudah dikatakan najis. Dan kalau misal contoh dari ainiyah yaitu kotoran manusia, nanah yang tadi disebutkan. Cara mensucikannya, najis hukmiyah yaitu dengan mengalirkan air sampai melebihi ukuran tempat najis. Dan cara mensucikan najis ainiyah yaitu dibasuh dengan air sampai sifat najis hilang. Dari bentuknya, aromanya, dan warnanya itu hilang, sudah tidak ada. Yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah yaitu dari kotoran air liur atau kotoran babi dan anjing atau peranakannya, misalnya ya. Lalu cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dibuang najisnya, dibersihkan
dari tempatnya. Bisa diambil dulu najisnya. Lalu yang kedua, membersihkan tempat najis dengan air bercampur tanah. Lalu cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga sifat najisnya hilang. Nah, setelah kita menjabarkan sedikit tentang apa sih najis itu dan cara dan macam-macamnya, juga cara mensucikannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mensucikan dari najis mukhafafah, mutawasito, dan mughalladho. Oke, yuk kita simak video praktek cara mensucikan najis berikut ini. Check it out! Nah, sekarang kita praktek bagaimana cara mensucikan benda-benda yang telah terkena najis mukhafafah. Ini adalah contoh kain yang terkena najis mukhafafah. Cara mensucikannya, kita cukup memercikkan air mutlak seperti ini sebanyak 3 kali. Jadi, najis mukhafafah ini tergolong najis ringan. Kita cukup memercikkan dengan air mutlak seperti ini pada bagian yang terkena najis. Sekarang kita belajar bagaimana cara mensucikan najis mutawasito. Di sini kita pakai contoh lampai yang terkena najis mutawasito. Cara yang pertama, kita perlu melingkari daerah sekitar lantai yang terkena najis. Ini difungsikan untuk mengetahui batas lantai yang terkena najis. Setelah itu, kita ambil najisnya dan kita buang. Setelah kita ambil dan kita buang najis tersebut, pasti najis tersebut meninggalkan bau. Nah, untuk menghilangkan baunya, kita perlu memberinya sabun. Kita olesin sabun seperti ini di sekitar tempat atau lantai yang terkena najis mutawasito tersebut, agar sifat-sifat dari najis juga hilang. Setelah kita bersihkan dengan sabun, sekarang kita bersihkan dengan air mutlak. Sekarang kita belajar bagaimana cara mensucikan najis mughalladho. Ini adalah contoh tangan yang terkena najis mughalladho. Cara yang pertama yaitu kita basuh tangan tersebut dengan air mutlak sebanyak 3 kali di awal seperti ini. Kita usap. Lalu kita usap juga, kita bersihkan dengan menggunakan tanah. Kita olesi bagian yang terkena najis mughalladho tersebut dengan tanah. Setelah dirasa sudah cukup bersih, kemudian kita bilas lagi dengan air mutlak sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu najis adalah sesuatu hal yang kotor maupun berupa padat maupun cair. Najis dibagi menjadi 3, yaitu mukhafafah, mutawasito, dan mughalladho. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui materi tentang najis ini, kita sebagai seorang muslim wajib untuk membersihkan diri dari yang namanya najis, baik berupa yang melekat pada diri kita maupun yang ada di sekitar kita. Ya? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kami berdua akan mengajak kalian menyanyikan lagu yang berjudul
tiga. Pertama muhafafah, kedua mutawasitoh, ketiga mughalladoh. Hei, itulah macam-macam najis yang harus dibersihkan, baik di badan maupun sekitar. Nah, cukup sekian pembelajaran dari kami. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.